Shalom, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Hari ini kita bersyukur oleh kemurahan Tuhan, oleh kasih Tuhan, kita boleh ada sebagaimana adanya saat ini. Ya, bukan karena kuat gagah kita ya, tetapi karena penyertaan Tuhan dalam hidup kita, kasih-Nya yang luar biasa. Dan pagi ini kita boleh memuji, menyembah, memuliakan Dia sebelum melakukan segala kegiatan kita, dan juga kita akan membaca dan merenungkan firman Allah. Pembacaan kita hari ini dari 1 Timotius pasal 1. 1 Timotius pasal 1, kita melihat bagaimana satu bagian kita akan membaca. Rasul Paulus sangat bersukacita, bersyukur kepada Tuhan oleh karena kasih Tuhan dia mengalami keselamatan, dia mengalami Tuhan dalam hidupnya. Yang tadinya hidupnya jauh daripada Tuhan. Dulu dia menganggap dirinya benar oleh karena apa yang dia buat, tetapi dia akhirnya boleh mengenal Tuhan karena Tuhan yang berjumpa dengan dia. Mari kita membaca firman Tuhan dari 1 Timotius pasal 1 ayat 12. Ya, ucapan syukur atas kasih karunia Allah ya. Saya membaca 12, Bapak Ibu Saudara akan membaca ayat yang ke-13 dan seterusnya satu perikop ini. Firman Tuhan berbunyi demikian, 1 Timotius pasal 1 ayat 12. Aku bersyukur kepada Dia yang menguatkan aku, yaitu Kristus Yesus Tuhan kita, karena Ia menganggap aku setia dan mempercayakan pelayanan ini kepadaku. Aku yang tadinya seorang pemuja dan seorang penganiaya dan seorang nanas, tetapi aku telah dikasihinya, karena semuanya itu telah kulakukan tanpa pengetahuan, yaitu di luar iman. Malah kasih karunia Tuhan kita itu telah dikaruniakan dengan limpahnya kepadaku dengan iman dan kasih dalam Kristus. Perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Kristus Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa, dan di antara mereka akulah yang paling berdosa. Tetapi justru karena itu aku dikasihani, agar dalam diriku ini sebagai orang yang paling berdosa, Yesus Kristus menunjukkan seluruh kesabarannya. Dengan demikian aku menjadi contoh bagi mereka yang kemudian percaya kepadanya dan mendapat hidup yang kekal. Rahmat dan kemuliaan sampai selama-lamanya bagi Raja segala zaman, Allah yang kekal, yang tak amat, yang esa. Amin. Demikian jawab pembacaan firman Tuhan. Menarik sekali bahwa Rasul Paulus ya mengakui dalam hidupnya bahwa perjumpaannya dengan Tuhan, bahkan dia menjadi seorang pelayan Tuhan, semua karena kasih Tuhan, karena kemurahan Tuhan. Dia mencoba melihat dirinya sebelum dia berjumpa dengan Tuhan, dia melakukan perbuatan yang tidak menyenangkan hati Allah, tetapi dia lakukan itu memang karena dia tidak punya iman. Tetapi setelah dia percaya, sungguh dia mengucap syukur. Nah, ini yang perlu kita lakukan Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, bahwa kita tadinya ya seteru dengan Allah, kita jauh dari Tuhan, kita melakukan perbuatan yang menyedihkan hati Tuhan, tetapi karena kasih Tuhan, Tuhan memilih kita dan menetapkan kita menjadi anak-anaknya, hamba-hambanya, pelayan-pelayannya. Dan ini kita harus syukuri. Ini adalah hak istimewa. Ya, ini adalah anugerah yang besar yang Allah berikan kepada kita, dan kita responi anugerah itu dengan cara di mana kita percaya kepada Yesus dan menyerahkan hidup kepada Dia. Jadi hidup kita bukan akunya kita lagi, tetapi kita mau hidup di dalam Kristus. Rasul Paulus berkata di ayat 12, aku bersyukur kepada Dia yang menguatkan aku, yaitu Kristus Yesus Tuhan kita, karena Ia menganggap aku setia dan mempercayakan pelayanan ini kepadaku. Jadi seorang pelayan, dia sebagai seorang pelayan ya menyadari ini semua karena ya kasih Tuhan.
Karena anugerah Tuhan, kesempatan yang Allah berikan kepada dia menjadi seorang pelayan, dia responi dengan sukacita. Dia syukuri itu. Ya, bagi kita kesempatan yang Allah berikan kepada kita untuk menjadi umatnya, kita harus responi dengan ucapan syukur. Ya, bukan kita yang memilih Yesus, tapi Yesus yang memilih kita. Dan ini adalah anugerah yang terbesar dalam sepanjang hidup kita. Ini sesuatu yang sangat penting. Nah, meresponi panggilan Tuhan, ya, baik panggilan umum maupun panggilan khusus itu, yaitu panggilan umum percaya kepada Dia, panggilan khusus yaitu untuk terlibat dalam pelayanan, ya, itu adalah anugerah, itu adalah pemberian Allah, itu adalah hadiah yang mahal bagi kita. Dan kita harus responi dengan positif, kita mau terima dengan penuh ucapan syukur, dan kita mau setia mengikuti Dia sampai garis akhir hidup kita. Dan selama hidup ini kita mau melayani Tuhan, amin. Kita mau melakukan sesuatu yang berharga. Jadi hidup ini sangat berarti, ya. Jangan kita menjalani hidup ini dengan kesia-siaan. Rasul Paulus berkata, aku yang tadinya seorang penghujat dan seorang penganiaya dan seorang ganas, tetapi aku telah dikasihaninya, karena semuanya itu telah kulakukan tanpa pengetahuan, yaitu di luar iman. Malah kasih karunia Tuhan kita itu telah dikaruniakan dengan limpahnya kepadaku dengan iman dan kasih dalam Kristus Yesus. Jadi dia tadinya melakukan hal yang jahat, dikatakan penghujat, penganiaya, seorang yang ganas. Ya, orang jahat ini dikasihi Tuhan. Nah, hanya persoalannya, adakah dia meresponi kasih Tuhan itu atau tidak? Dan bagi hamba Allah ini, Rasul Paulus yang tadinya ganas, ya, penganiaya, jahat, dia responi panggilan itu. Ya, dia bertobat, dia datang kepada Tuhan dan dia melakukan, ya, dia melakukan apa yang berkenan kepada Allah. Tidak lagi seperti hidup yang lama, ya, tidak lagi jahat, tidak lagi menjadi penganiaya, tidak lagi menjadi orang yang ganas, tetapi menjadi pribadi yang setia melayani Tuhan. Dan itu adalah kasih karunia Allah bagi dia. Ya, Tuhan mengasihi dia, Tuhan tidak membiarkan dia berada di dalam kegelapan itu. Dan itu juga berlaku buat semua umat manusia hingga saat ini. Tuhan tidak menghendaki kematian orang fasik di dalam kefasikannya, tetapi Tuhan mau supaya mereka selamat. Tuhan mau supaya mereka bertobat. Dan ini yang dilakukan oleh Saulus, yang kemudian kita kenal Paulus. Akhirnya dia menjadi pelayan Tuhan, berbalik dari seorang yang penganiaya, pengikut Tuhan, menjadi pengikut Tuhan dan memberitakan, ya, firman itu yang tadinya hendaknya dia mau binasakan, tetapi sekarang dia memberitakan. Nah, perkataan ini benar, ayat 15, perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Kristus Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa, dan di antara mereka akulah yang paling berdosa. Nah, seorang yang berdosa ini dikasihi Tuhan. Nah, mungkin kita berkata, wah, aku orang berdosa. Ya, betul, semua manusia yang sudah jatuh ke dalam dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Nah, saya yang paling jahat, betul. Sejahat apapun kita, sebesar apapun dosa kita, Yesus datang ke dunia, ya, untuk menyelamatkan kita, menyelamatkan orang berdosa. Perhatikan, dikatakan Kristus Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa, dan di antara mereka akulah yang paling berdosa. Tetapi justru karena itu aku dikasihani, agar dalam diriku sebagai orang yang paling berdosa, Yesus Kristus menunjukkan seluruh kesabarannya. Dengan demikian aku menjadi contoh bagi mereka yang kemudian percaya kepadanya dan mendapat hidup yang kekal. Wow.
Jadi Rasul Paulus sebagai contoh dikatakan begini, tadi kan hidup saya ini jauh dari Tuhan, penganiaya, ganas, jahat. Tetapi Yesus Kristus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa. Saya orang berdosa itu. Dan saya sudah diselamatkan oleh Tuhan. Nah, saya ini menjadi contoh bagi yang lain. Yang lain yang belum bertobat, ayo bertobat. Ya, kira-kira begitu. Bertobat. Serahkan dirimu, diperdamaikan dengan Allah ya. Bertobat. Yesus sudah datang ke dunia untuk mengampuni segala dosa dan kesalahan kita. Kenapa kita tidak menyerahkan diri kepada Tuhan? Nah, Rasul Paulus berkata, aku contoh, aku ini loh jahat tadinya, tetapi sekali aku jahat, kasih Tuhan itu ya tidak terbatas, tidak terhambat buat aku. Ya, jadi tidak ada orang yang sangat jahat sehingga Tuhan tidak mengasihi. Enggak, semua dikasih Tuhan. Jadi persoalannya, adakah orang yang dikasihi Tuhan itu ada respon positif tidak terhadap kasih Tuhan? Yesus datang ke dunia, tetapi bagaimana orang dunia ini? Orang-orang yang di dunianya adakah datang kepada Dia? Tetapi firman Tuhan mengingatkan bahwa walaupun Allah, Yesus datang ke dunia kepada kepunyaannya, tapi kepunyaannya itu tidak mengenal Dia. Dalam Yohanes kita melihat itu, kebenaran itu. Jadi walaupun Yesus terang dunia, Dia datang membawa terang itu, Dialah terang itu, tetapi manusia masih lebih suka kepada kegelapan. Jadi persoalannya adalah di dalam diri manusia itu. Kenapa masih menikmati kegelapan padahal terang sudah ada? Nah, yang benar adalah kita datang kepada terang itu, kegelapan kita tinggalkan, jangan mau dalam gelap-gelap. Ya, jadi bertobat. Nah, Rasul Paulus bertobat. Ya, dia mengakui ini semua karena kasih Tuhan. Ini pemberian Tuhan, ini kemurahan Tuhan baginya. Bagaimana dia mau menyia-nyiakannya? Tidak, dia tidak sia-sia karena aku paling jahat. Di antara rasul-rasul, aku paling jahat, paling hina, tapi aku dikasih Tuhan, aku diselamatkan oleh Yesus. Dan aku ditetapkan untuk menjadi pelayannya. Aku siap untuk itu. Dan aku terima dengan sukacita. Dan ini adalah pemberian yang luar biasa, kasih karunia. Saudara, semua kita mendapatkan kasih karunia Tuhan. Allah memberikan sesuatu yang berharga di dalam kita. Dan yang paling berharga di antara berkat-berkat yang kita terima adalah berkat keselamatan. Amin. Keselamatan itu adalah sejarah yang penting dalam hidup kita ketika kita bertobat, ketika kita datang kepada Dia, ketika kita menyerahkan hidup kepada Dia, bahkan ketika kita sungguh-sungguh mau menyerahkan hidup kita untuk dipakai oleh Allah. Ya, semua kita. Bukankah firman Tuhan berkata ketika Yesus memilih kita, bukan kamu yang memilih aku, tapi aku yang memilih kamu, dan aku menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah. Inilah perjalanan hidup kita. Ya, mengingatkan kita suatu ketika Rasul Paulus berkata, apa kalau saya mati, ya itu baik, berjumpa dengan Yesus, bersama-sama dengan Yesus. Tapi kalau aku hidup, ya hidup menghasilkan buah, hidup yang berbuah. Nah, inilah respon positif akan kasih Tuhan di dalam hidup kita. Yang pertama, kita menyerahkan diri kepada Dia, ya tinggalkan hidup lama. Ya, tinggalkan tabiat keberdosaan itu. Hidup untuk Tuhan dan terus kita terlibat dalam pelayanan. Terus kita menghasilkan buah. Kiranya kebenaran firman Tuhan pagi ini mengingatkan kita akan kasih Tuhan kepada kita dan menaikkan syukur kita kepada Tuhan. Terus menerus kita yakin hal itu. Kita mau bersyukur kepada Tuhan oleh kasih karunia Tuhan. Kita diselamatkan, bahkan oleh karena kasih karunia Tuhan juga kita boleh dilibatkan dalam pelayanan. Jadi dalam hidup ini kita persembahkan yang terbaik bagi Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Kita akan masuk dalam doa-doa kita secara apapun beban pergumulan kita. Kita serahkan kepada Tuhan. Niscaya Tuhan akan menolong kita. Dia memberi yang terbaik bagi kita. Tuhan memberkati. Kita naikkan satu pujian.